Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yuk kita langsung melihat rumusnya. Kemarin pengertian dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang namanya A itu adalah koefisien x kuadrat atau angka yang ada x kuadratnya. Yang namanya B adalah koefisien dari x, di mana itu adalah angka yang ada x-nya, dan C itu adalah sebuah konstanta. Dari persamaan kuadrat ini kita memperoleh dua rumus. Yang pertama adalah rumus jumlah akar, yaitu x1 ditambah x2, rumusnya adalah min B per A. Rumus yang kedua adalah hasil kali, itu kita memperoleh rumus x1 dikali x2 sama dengan C per A. Dua rumus ini harus kalian pahami. Harus kalian ingat dua rumus ini. Karena dua rumus ini yang akan selalu dipakai. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Langkah pertama kita tentukan A, B, dan C-nya. A itu adalah angka yang ada x kuadratnya. Dalam soal ini adalah angka 2. Kemudian B itu adalah koefisien dari x, di soal ini adalah negatif 3. Kemudian C adalah angka yang tidak ada variabel x-nya, yaitu negatif 4. Untuk jumlah x1 ditambah x2, tadi rumusnya adalah min B per A. Sehingga kita masukkan ini min adalah dari rumus, dan B-nya adalah min, jadi di sini min 3 dibagi dengan A-nya 2. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif 3/2. Kemudian kalau x1 dikali x2 adalah C per A. Dimasukkan C-nya tadi adalah negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Ya, ini adalah contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, kita akan lihat. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ini. Langkah pertama seperti tadi, tentukan A. A itu adalah koefisien x kuadrat. B itu adalah koefisien dari x ini. Kemudian C adalah konstanta yang tidak ada variabel x-nya. Baru kita menggunakan rumus x1 tambah x2. Rumusnya tadi adalah min B per A. Dimasukkan B-nya. Min 2 per 1 sama dengan min 2. X1 dikali X2, rumusnya adalah C per A, dimasukkan C-nya 6. Berarti 6 per 1 sama dengan 6. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini ada soal diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 6x min 12 sama dengan 0 mempunyai akar-akar M dan N. Tentukan nilai dari M kuadrat ditambah N kuadrat. Soal ini adalah perluasan dari dua rumus yang tadi, rumus jumlah dan rumus kali. M dan N itu sama aja dengan X1 dan X2. Bisa saja dia akan berubah menjadi alfa dan beta, bisa saja dia berubah menjadi K dan L, tergantung soalnya. Yuk kita lihat di sini, kita harus menentukan nilai A. A tadi adalah koefisien dari X kuadrat, tentukan B adalah koefisien dari X-nya, dan C itu adalah konstantanya. Langkah keduanya kita mencari M plus N. M plus N itu rumusnya sama aja dengan rumus X1 ditambah X2. Sehingga di sini adalah min B per A.
B-nya masukkan, min 6/3 sama dengan negatif 2. Kemudian M kali N rumusnya sama aja dengan X1 dikali X2, itu adalah C per A. Sehingga menjadi negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4. Lanjut ke rumus yang ini. Jadi ini rumus ini harus kalian hafalkan. M kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan M plus N kuadrat dikurangi 2 kali M kali N. M plus N itu mana? Ini kita masukkan ke sini. Jadi negatif 2 kuadrat dikurangi 2 dikali M kali N itu mana? Ini. Masukkan lagi ke sini. Min 2 kuadrat adalah 4. Min 2 kali min 4 adalah plus 8. Sehingga hasil akhirnya adalah 12. Jadi ini itu bisa aja X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Jadinya X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Jadi di sini cuman berbeda lambang saja. Oke, lanjut soal yang selanjutnya. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat min 4x plus 8 sama dengan 0 mempunyai akar-akar M dan N. Tentukan 1 per M ditambah 1 per N. Langkahnya sama, tentukan A, B, dan C-nya dulu. B-nya 2, A-nya 2, B-nya min 4, dan C-nya adalah 8. Kita cari M plus N-nya dulu. Rumusnya seperti tadi, min B per A. Masukkan ini adalah min dari rumus ini. B-nya ini adalah min 4 bagi A 2, jadinya 2. Kemudian M kali N itu adalah C per A. C-nya 8, A-nya 2, berarti ketemunya 4. Nah, rumus ini juga yang harus kalian hafalkan. 1 per M ditambah 1 per N sama dengan M plus N dibagi M kali N. M plus N mana? Ini. Masuk ke sini 2. M kali N mana? Ini 4. Masuk ke sini 4. Jadi ketemunya adalah 2 per 4. Sederhanakan jadi 1 per 2. Yang perlu kalian ingat adalah rumus ini. Jadi ini bisa 1 per X1 ditambah 1 per X2. Tergantung variabel yang ditulis di dalam soalnya. Ya, itu adalah contoh soal yang harus kalian pahami, yang harus kalian pelajari. Kemudian di sini ada contoh soal. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, 4 soal ini kalian kerjakan. Dan seperti biasa kalian kumpulkan, jangan patah semangat, terus mencoba, terus belajar. Kalau memang tidak bisa, ditanyakan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.